Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Transformasi Plus di LPTK IAIN Sultan Amir Gorontalo batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sukron Hadi, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Ihya Ulumuddin Masbage, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru batch 4 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amir Gorontalo dengan NIM 2574250242 pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025 dengan materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Terima kelas 9 Madrasah Sanawiyah mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku? Baik. Alhamdulillah. Yang semangat, semangat. Semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu agar lebih barokahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mohon ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Teman-temanku semua, agar lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sama-sama membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita dengan anak semua, terlebih dahulu saya akan mengecek kehadirannya anak semua ya. Adelia Maulida Ami, Aldis Maulidia, Dina Hanifah, Dia Ul Arshi, Elita Alifa Maharani, Gina Aulia, Lutfia Aini, Nazuro Ainaya, Qurratu Ayunin Maulida, Salsabila Azkiyatul Aulia, Sila Nurmala, Tidin Sumardianti. Ya, terima kasih. Ada satu orang yang masuk temannya ya? Nah, dia harus sakit, semoga temannya yang sakit Sila Nurmaya
agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk pada materi, marilah kita sama-sama menyaksikan video singkat sejarah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Tentang sejarah Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia, marilah kita sama-sama mempresentasikan satu persatu dari 9 wali tersebut. Dari pemak video tadi ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9 yang menandakan jumlah wali yang ada 9 atau Songo dalam bahasa Jawa. Kata lain menyebutkan bahwa kata Songo berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya lagi menyebutkan sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan Wali Songo berasal dari bahasa Jawa yang kata Songo. Kemudian pendapat berasal juga dari kata sana dalam bahasa Arab yang berarti mulia. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa sana berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Maksudnya ialah masing-masing wali itu menempati dakwahnya masing-masing wilayah 5 di Jawa Timur, 2 di Tengah dan 1 di Jawa Barat. Sehingga menjadi 9 tempat dakwah penyebaran Islam ya. Sehingga
tempatnya 9, wilayah tempat untuk berdakwah dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1400 Masehi atau bertepatan dengan tahun 808 Hijriah. Saat itu, Majelis Dakwah Wali Songo beranggotakan Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih terkenal namanya dengan Sunan Gresik. Maulana Ishak atau Wali Lanang adalah saudara daripada Maulana Malik Ibrahim atau yang kita kenal dengan Sunan Gresik. Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau disebut dengan istilah Sunan Kubrowi. Maulana Muhammad Al-Maghribi atau Sunan Maghribi. Maulana Malik Israel dari Jawa. Maulana Muhammad Ali Akbar. Maulana Hasanuddin. Maulana Aliuddin dan Syekh Subakir. Inilah yang pertama kali yang mendakwahkan Islam bersamaan dengan Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dari nama para wali tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang terkenal sebagai anggota yang paling terkenal, yaitu pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yaitu pada tahun 1404 Masehi. Beliaulah wali tertua di antara para wali Songo. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau ini merupakan anak daripada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim. Ini wali yang ketiga, yaitu Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim. Beliau ini adalah putra dari Sunan Ampel atau cucunya daripada Sunan Gresik. Kemudian yang keempat ialah Sunan Raja atau dengan nama lain Raden Kosim. Kemudian Sunan Kudus atau Ja'far Sorik. Kemudian Sunan Giri atau Raden Batu atau Ainul Yakin. Kemudian Sunan Kalijaga atau Raden Said, Sunan Muria atau Raden Tunggal Said, dan yang terakhir wali yang termuda di antara para wali yang 9 itu ialah Sunan Gunung Jati atau yang kita kenal juga namanya dengan Syarif Hidayatullah. Sehingga banyak sekali nama-nama universitas yang ada di Indonesia diambil dari nama-nama para wali. Ada juga namanya Wali Syarif Hidayatullah, ada namanya Wali Sunan Ampel dan sebagainya. Selanjutnya, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-11 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Husain bin Ali. Ia juga disebut Sunan Gresik, Syekh Maghribi atau terkadang Maktum Ibrahim As-Samarkandari. Beliau itu lahir di Samarkand. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14. Bapak Tanah Jawi versi Maxwell menyebutkan Asama Rakadi mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat ada yang mengambilnya kakek Bantar. Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Ia mengerjakan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak mencampur merangkul Majapahit. Beliau menggunakan metode dari perdagangan, pendidikan dan perkawinan sehingga Islam cepat diterima di Jawa. Pada tahun 1419 Masehi, Malik Ibrahim atau Sunan Gresik wafat. Makamnya terdapat di desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Kenapa digunakan kata nama Gresik? Karena tempatnya mendakwahkan Islam ialah di Kabupaten Gresik yang ada di Jawa Timur. Kalau nama aslinya kan ialah Maulana Malik Ibrahim. Kedua ialah Sunan Ampel. Nama asli Raden Rahmat. Keturunan ke-12 dari Husain bin Ali. Menurut riwayat adalah putra Ibrahim Asmorogondi dan seorang putri Camba, yakni putri kerajaan Camba yang ada di Vietnam. Yang disebutkan masih berkerabat dengan salah seorang istri atau selir dari Brawijaya Raja Majapahit. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh dari para wali lainnya. Tadi beliau ini wali yang kedua setelah ayah beliau, yakni Sunan Gresik. Beliau diwakaf apa namanya? Makam Sunan Ampel terletak di Masjid Ampel Surabaya. Kalau kita di sini Ampel itu apa? Bambu. Itu kata Ampel. Kalau bahasa Lombok ada namanya bambu Ampel. Dan bambu itu banyak istilahnya. Tak satu nama bambu. Ada bambu tadi, ada bambu dan sebagainya. Tapi di sana mungkin Ampel juga bambu ya. Selanjutnya Sunan Bonang adalah nama sederetan gong kecil. Gong itu maksudnya alat musik ya, yang ada di gamelan. Itu kata Bonang itu ialah nama dipakai sebutan Sunan Bonang diambil dari kata gong. Gong itu digunakan untuk apa namanya alat musik ya, yang dipukul itu namanya gong ya. Kemudian ada putra Sunan Ampel yang merupakan keturunan ke-13 dari Husain bin Ali. Ia ada putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila Putri Adipati ya. Ini beliau. Kedua bernama Arya Eda. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian, menarik simpati masyarakat agar mau masuk Islam. Ya. Dan salah satu karya yang populer ya, ialah Tumbuh Hati yang dimasukkan yang dipopulerkan oleh Obeng. Itu ciptaan dari siapa?
Sunan Bonang, ya, yang dikumpulkan oleh Opik, ya, jadi Opik. Itu hasil karya daripada Sunan Bonang. Ya. Tumbuh itu obat hati maksudnya. Tumbuhan itu maksudnya obat hati. Ya. Ada yang apa ini? Ada yang apa? Berapa berarti harus sudah? Ayo, berapa dengan itu? Berapa? 5 cara. Yang satu sholat 5 waktu. Ya. Kemudian berzikir. Ya. Itu salah satu karya yang populer dari Sunan Bonang, Tumbuh Hati. Ya. Yang sering dinyanyikan oleh itu. Ya. Lewat itu beliau apa? Menyebarkan dakwah Islamia. Kemudian lalu pada gamelan Jawa yang dengan masukan rebab dan bonang. Rebab itu maksudnya dengan kemudian ada menggunakan gong saja. Itu digabungkan dengan apa? Nuansa Islam di dalam gamelan itu. Bukan dengan namanya berbeda dengan Nipam sebuah kali sastra Jawa bernama Headbook Bonang atau Bonang menurut GWI bebas itu bukan dari Sunan Bonang, namun mungkin saja mengandung ajaran Sunan Bonang yang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Hijriah. Selanjutnya Sunan Raja adalah putra Sunan Ampel. Berarti beliau ini adalah saudara daripada Sunan Bonang. Merupakan keturunan ke-13 dari Sunan Ali. Ia adalah putra Sunan Ampel dari Nyai Agung Madila. Putri adik kita bernama Arya Teja. Sunan Raja banyak berdakwah kepada masyarakat yang menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Beliau itu berhati, bersifat dermawan, tidak pelit, karena beliau mengajarkan apa yang dalam agama itu harus berhati, bersifat dermawan, kerja keras. Ya, beliau itu orangnya kerja keras, tidak mudah menyerah. Ya. Dan beliau itu meningkatkan kemakmuran hidup masyarakat. Derajat pesantren sudah dijalankan secara mandiri sebagai wilayah pendidikan. Beliau juga membangun pesantren, tempat menimba ilmu, agar Islam tetap diterima, cepat mudah dipahami, sehingga beliau membangun pesantren secara mandiri. Tempat desa dari Kecamatan Paciran, Lamongan, memang mendapat dan buku disebutkan sebagai titrakannya gamelan Singo Monggo peninggalan terdapat di Museum Daerah Sunan Raja, Lamongan. Sunan Raja diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Ya. Beliau ini menyebarkan Islam lewat gamelan juga, lewat pesantren. Ya. Ada pendidikan dan kebudayaan. Sehingga di sini artinya akulturasi budaya. Ini mencampurkan budaya tanpa apa? Menjadikan budaya yang telah ada di Jawa. Tapi ada perubahan sedikit memasukkan nuansa Islam. Selanjutnya Sunan Kudus adalah putra Sunan Gunung atau Raden Usman Hadi dengan Syarifah, adik dari Sunan Bonang. Sunan Kudus adalah keturunan ke-14 dari Sunan Ali sebagai seorang wali. Berarti Sunan Kudus ini ialah bapaknya Sunan Gresik. Cicitnya. Dan Sunan Bonang itu cucunya siapa? Cucunya Sunan Gresik, anak dari Sunan Ampel. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Patimokkor. Wali itu berperan penting dalam mengambil peran penting besar dalam menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Demak. Ya. Itu beliau sebagai peran dan hakim peradilan negara. Ia banyak berdakwah di kalangan penguasa yang dari Jawa. Di antara yang menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsa, Adipati Dipa Pamelang. Salah satu peninggalan yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya bergaya Jawa dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat tahun 1550 Masehi. Ini kan akulturasi budaya. Bahkan dalam segi arsitektur pun itu menggabungkan antara Hindu dan Islam. Makin desain maksudnya itu. Artinya ada unsur Hindunya dan ada unsur Islam. Ya. Ini hebatnya Kudus sebagai seorang menggabungkan dua desain gambar. Ya. Dalam membandingkan antara Islam dan Hindu. Ya. Supaya umat itu atau masyarakat itu tertarik untuk masuk Islam. Kayak ini maksud dengan metode dakwah dari masing-masing wali. Ada metodenya menggunakan kesenian, ya. Budaya dan metodenya lewat perkawinan, perdagangan, pendidikan, membangun pesantren. Semua ada metode atau cara berdakwah. Sama seperti kita saat ini dalam modern pun harus memiliki metode atau cara berdakwah, ya. Tanpa menghilangkan tradisi-tradisi lama atau mendapatkan Islam. Jadi rasa ini. Ya. Terus saat ini kan kita hidup di zaman IT, ya. Apalagi sekarang itu generasi alpha dan generasi Z, yang lebih cenderung menggunakan teknologi dalam pembelajaran atau apapun. Karena apapun kita pakai dengan sebagainya, menggunakan media sosial dengan sebagainya untuk berdakwah. Ya. Ini dia saat ini. Selanjutnya Sunan Giri ada putra Maulana Ihsan dengan Dewi Sekar Baru. Ya. Sunan Giri adalah keturunan ke-22 dari Husain bin Ali dan merupakan murid dari Sunan Ampel. Sedangkan Maulana Ihsan adalah saudara dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Berarti beliau adalah keponakan dari Sunan Gresik. Berarti Sunan Ampel dengan Sunan Giri ialah misal. Ya.
Beliau ini juga satu seperguruan dari Sunan Bonang, karena Sunan Bonang juga meninggal ibu kepada bapaknya Sunan Ampel yang meninggal pertama diri di Giri Keraton Gresik yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Pulau Mengku. Salah satu keturunannya yang terkenal adalah Sunan Giri Praben yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Memang banyak versi Islam masuk ke Lombok ini. Ada yang menyebutkan juga bahwa yang pertama kali menyebarkan Islam ke wilayah Lombok dan Bima ialah keturunan daripada Sunan Giri, yakni Sunan Giri Praben. Ada juga yang menyebutkan ialah Gaos Said Abdul Razak. Ini dua versi ini. Ada yang menyebutkan lebih membenarkan ialah Sunan Giri Praben yang menyebabkan atau yang membawa Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Beliau pencipta tembang orang anak, jatuhan jumlah suam diulir, hitungan dan berikan. Beliau wafat tahun 1500 Masehi. Ya, inilah beliau ya. Terpiala pusaka ialah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Pulau Maluku ya. Selanjutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tenggung Wilanita atau Raden Senator Said Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga namanya ialah Raden Sahid. Ada juga yang menamakan beliau ialah Raden Malak, berarti dan sebagainya. Yang antara nama beliau. Beliau menyebarkan Islam menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana dakwah antara lain kesenian wayang dan tembang suluk dan guntur baju umumnya. Ini salah satu tembang yang menggunakan dakwah Islam oleh Sunan Kalijaga. Ya. Di sana ketika menonton perwayangan, dia kan di sana lebih cenderung agama Hindu. Dia ganti Brahma Wijaya dan sebagainya dengan nama-nama Islam, tapi berdasarkan ayat ganti namanya. Ya. Akhirnya para penduduk simpati dan akhirnya masuk Islam. Salah satu wayang yang Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Sawab binti Maulana Isa, menikah juga dengan Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kala Kediri binti Raja Kediri. Ini istri beliau. Beliau ini asli beda dengan wali-wali yang lain. Beliau saja yang menggunakan rambut, tanpa menggunakan imamah. Ini khas Sunan Kalijaga. Kalau rambut itu menggunakan lampon, letaknya menggunakan imamah. Tapi kalau Sunan Kalijaga itu identik menggunakan lampon. Selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Prawoto putra Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Sawab, adik Sunan Giri. Beliau menikah dengan Dewi Roroyono putri Sunan Ran. Beliau disuka tinggal di desa kecil dan sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang, melaut. Beliau berbuat dengan cara halus, ibarat menanam ikan tanpa membantu airnya. Ini beliau lebih suka bertani, ya, mengajarkan masyarakat bercocok tanam, berdagang dan melaut. Ini cara beliau berdakwah, ya. Sambil beliau melaut mencari ikan di laut itu metode juga, karena banyak masyarakat juga ya menjadi nelayan punya laut, sehingga beliau menggunakan metode dengan cara melaut juga menjadi nelayan, menjadi petani. Ya. Ini kajian beliau. Dia juga ahli membacakan berbagai macam masalah yang keputusan dapat diterima oleh semua pihak, adalah para raja, para pedagang, nelayan, raja jelata, ya. Betul kan Sinoya dan nampak sebagai beliau yang mengubah tembang Sinom dan Kinanti. Itu beliau fokus dakwahnya atau fokus penyebaran agama Islam kepada para pedagang, nelayan dan rakyat miskin. Beliau. Dalam perdagangan, kan Islam itu masuk ke masalah dalam jalur perdagangan, perkawinan dan pendidikan pesantren. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Tuntaduddin, putra Ali Nur Alam, putra Syekh Hasan Jamaluddin Akbar dari Kamibu. Ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Larasangka, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Jadi Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya. Dan kemudian menjadi pusat Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Nasruddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal bentuknya Kesultanan ini adalah cucu daripada Prabu Siliwangi, anak dari Larasangka. Yang semangat yang itu, sama dulu. Apa itu? Indonesia. Dari materi yang tadi, ya, sekarang anak-anakku terbagi menjadi 3 kelompok, kemudian mendiskusikan hasil dari pembelajaran kita terkait materi dakwah Wali Songo di Nusantara. Diskusi dulu ya, diskusi dulu ya. Ayo diskusikan jawabannya ya dari hasil yang tadi.
Yang semangat, anakku. Yang semangat. Ya. Sewaktu ini tinggal. Ayo, sewaktu tinggal 28 menit ini ya. Tinggal 28 menit. Sudah? Sudah? Jawabannya dari. Yang semangat ayo. Yang semangat kalian. Ayo yang semangat kalian anakku. Semangat. Ayo, cari jawabannya. Ayo. Ada yang sudah jadi? Belum? Tinggal berapa? Tinggal 2. Ya, ayo kerjakan dulu. Ya. Izin, masuk jawabannya? Sudah? Tinggal satu jawab. Tinggal 1. Ya. Tinggal kasih gimana? Tinggal 1. Tanggal 3. Tinggal 2. Yang mana? Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, baca kalau nomor 1 sebutkan namanya ya. Kemudian nomor 1 tulis namanya ya. Nomor 1 tuliskan, nomor 1 tuliskan ya. Tinggal hasil jawaban kami tadi 21. Yuk, sudah? Sudah ya? Ya, ini hasil jawaban kami dari 23 ya. Langsung baca jawabannya, silakan. Cepat ya. Gunakan nama sekian yang komunikasi ya. Yang ada banyak. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Nah, keluarkan rapot kelas. Itu namanya sudah ya. Sudah? Ya. Apa? Kasih ya. Silakan kelas. Silakan tanggal 19 Januari ya. Silakan tanggal 19 Januari. Tanggal berapa? Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah jadi semuanya? Sudah jadi belum? Iya. Ya. Sudah? Nomor 1 ya. Kita berdasarkan hasil diskusi kami dengan kelompok warga kapalan, Andres, Dina, Jessica ya. Ayo, pertama nomor 1. Asik. Jadi. Nomor 3, sudah jadi? Sudah? Ayo maju nomor 3, sudah jadi. Siapa yang maju namanya? Bikin ayo bikin. Nomor 3 maju. Baik sini maju Pak. Nomor 3. Sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi kan hasil diskusi presentasi dari nomor 3. Terima semuanya. Selamat. Mari kita simak bersama hasil presentasi dari kelompok 3. Seperti ini saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama dengan kelompok saya tentang dakwah mahasiswa di Indonesia. Saya dari kelompok 3 dan anggota saya terdiri dari kami Nasrul, Tia, dan Ibu. Saya berasal dari kelas 9 dan 9. Satu, kenapa metode dakwah di semua dapat diterima dengan baik? Kami mencatat pribumi yang mayoritas masih memiliki muda. Metode dakwah di semua diterima dengan baik karena dilakukan secara virtual, persuasif dan bertahap tanpa paksaan. Kami semua tidak serta merta menghabiskan tradisi hidup muda, tetapi mengakomodasi dan mengislamkan nilai-nilai budaya lokal sama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi dakwah seperti sini adat bahasa daerah dan tradisi masyarakat digunakan sebagai sarana menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan ini membuat Islam terasa akrab, damai dan mudah dipahami, sehingga masyarakat menerima Islam dengan sukarela.
Hal yang kedua, sebutkan dan bahkan lima tiga orang pendiri Sunan Ampel dalam pengembangan syiar Islam di Indonesia. Tiga orang pendiri Sunan Ampel antara lain: satu, pendiri pesantren Ampel Delta. Sunan Ampel mendirikan pesantren di Ampel, Surabaya yang merintis pendidikan Islam pertama dan melahirkan banyak ulama besar seperti Sunan Giri dan Raden Patah. Dua, mendirikan pembina calon dai dan pemimpin Islam. Beliau membina muridnya menjadi dai dan pemimpin yang menjaga Islam berbagai wilayah di Nusantara. Tiga, merintis pendirian kerajaan besar Demak. Sunan Ampel berperan sebagai nasihat spiritual Raden Patah dalam mendirikan Kesultanan Demak, kerajaan Islam di Jawa. Soal yang ketiga, bagaimana peran Sunan Kalijaga dalam dakwah Islam melalui media seni dan budaya Jawa. Sunan Kalijaga berdakwah dan memanfaatkan seni dan budaya Jawa seperti wayang kulit, gamelan, kembang, dan pakaian adat. Cerita wayang yang semula bersumber dari Mahabharata dan Ramayana dimodifikasi dan diganti tauhid, Allah dan Islam. Beliau juga menciptakan kembang seperti Red yang mengandung pesan moral dan keislaman. Pendekatan ini membuat dalam Islam kemudian diterima oleh masyarakat Jawa dapat menimbulkan konflik budaya. Soal yang keempat, apa makna dari falsafah Monimo yang dikatakan oleh Sunan Ampel? Falsafah Monimo berarti dia melakukan yang perbuatan tercela, yaitu satu, memain atau tidak berani, dua, membeli atau tidak minum minuman keras, tiga, memaling atau tidak mencuri, empat, memadat atau tidak mengonsumsi narkoba atau pacar malam, lima, memadam atau tidak berzina. Ajaran ini bertujuan untuk agama mulia dan kehidupan sosial yang bermanfaat bermoral sebagai dasar menerapkan ajaran Islam. Soal yang kelima, jelaskan untuk kebijaksanaan Sunan Kudus dalam berdakwah terkait pembangunan Masjid Sunan Kudus. Kebijaksanaan Sunan Kudus belajar dari arsitektur Masjid Sunan Kudus yang memadukan unsur Islam dan budaya Hindu Buddha, terutama bentuk menaranya yang menyerupai candi. Hal ini dilakukan agar masyarakat Hindu merasa dihargai dan tidak terasing. Selain itu, Sunan Kudus melarang kriminalisasi di wilayah Kudus sebagai bentuk toleransi terhadap umat Hindu. Sikap ini mencerminkan dakwah yang bijaksana, toleran dan menghormati keyakinan masyarakat setempat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita dengarkan dan simak presentasi dari kelompok nomor 1. Ayo, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang Islam dalam dakwah Islam di Indonesia. Saya dari kelompok 1 yang telah menggunakan orang, yaitu Bina, Edita, Dia, dan saya sendiri, Maulida. Saya dari kelas 9, dan saya akan mempresentasikan ini di tanggal 19 Januari 2026. Dan saya akan membacakan soal serta jawaban, mohon teman-teman dengarkan. Pertama, tuliskan nama nama anggota Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki beberapa nama dan gelar yang dikenal dalam sejarah negara Islam Jawa. Empat di antaranya adalah: pertama, Raden Said, yaitu nama asli Sunan Kalijaga sebelum berdakwah. Kedua, Sunan Kalijaga, gelar yang diberikan setelah beliau menjadi anggota Wisomo. Ketiga, Syekh Madaya, gelar keutamaan yang menunjukkan dalam kehidupan beliau. Keempat, Tokajaya, julukan Sunan Kalijaga karena semuanya ketika masih menjalani kehidupan yang dari ajaran sebelum bertobat. Kedua, bagaimana sikap kalian dalam memanfaatkan media sosial saat ini? Sikap yang harus kita miliki dalam memanfaatkan media sosial saat ini adalah bersikap bijak, bertanggung jawab, dan beretika. Media sosial saat ini digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi yang benar, bermanfaat, dan bernilai positif. Seperti halnya Wisomo yang menggunakan tulis dalam media dakwah, kita dapat memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan keislaman, toleransi, persatuan, dan alhamdulillah. Selain itu, kita harus menghindari penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, perundang kita, serta konten yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan sikap tersebut, media sosial dapat menjadi sarana dakwah dan kebaikan di era digital. Ketiga, keterkaitan media dakwah Wali Songo dengan konteks dakwah sekarang. Media dakwah Wali Songo memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam dakwah masa kini. Wali Songo menggunakan media yang lekat dengan kehidupan masyarakat seperti wayang kulit, gamelan, tentang seni bangunan, dan tradisi lokal agar ajaran Islam boleh diterima tanpa paksaan. Pada masa sekarang, media dakwah berkembang mengikuti macam teknologi seperti melalui media sosial, video dakwah, podcast, website, dan aplikasi digital. Keterkaitan tersebut terletak pada prinsip menyesuaikan metode dakwah dengan zaman, budaya, dan kondisi masyarakat, sehingga pesan Islam tetap relevan, mudah dipahami, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan. 4. Jangan mengharapkan uang Monimo dalam pergaulan masyarakat saat ini. Ketua Monimo dari Sunan Ampel merupakan ajaran moral yang sangat relevan hingga saat ini. Monimo berarti dari 5 perbuatan tercela, yaitu madat atau narkoba, main atau judi, main atau mencuri, makan atau zina, dan minum atau minuman keras. Jangan mengharapkannya dalam pergaulan saat ini antara lain dengan menjadi diri dari pergaulan bebas, tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan judi online, bersikap jujur dan amanah, tidak berkorban diri serta orang lain, dan menghindari minuman keras. Dengan mengamalkan hal ini, kita akan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, bermoral, dan sesuai dengan perintah agama Islam. Dan yang terakhir, wujud apresiasi terhadap jasa-jasa Wali Songo. Wujud apresiasi terhadap jasa-jasa Wali Songo dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mempelajari dan memahami sejarah perjuangan mereka bagi orang di Indonesia, meneladani sikap dan santun, toleran, dan mari budaya lokal, serta mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga dapat melestarikan budaya Islam Nusantara yang bersifat positif, ajaran keagamaan dan sejarah dan sikap pemenang, serta menerapkan para Wali Songo yang benar-benar mengarah dan jasa-jasa Islam dalam perkembangan Islam di Indonesia. Dan sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, presentasi yang terakhir beliau akan disampaikan oleh kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dan teman-teman saya yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Adel, Dia Asik, Askia, dan Sila. Pada tanggal 19 Januari 2026, saya akan menjawab soal-soal dari bab 5, yaitu Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nama-nama Wali Songo atau Wali Sembilan, yakni diantaranya Maulana 1. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, 2. Raden Sinalem atau Sunan Ampel, 3. Raden Paku atau Sunan Giri, 4. Raden Said atau Sunan Kalijaga, 5. Raden Jafar Said atau Sunan Kudus, 6. Raden Umar Said atau Sunan Mulia, 7. Raden Maulana Mahmud Ibrahim atau Sunan Bonang, 8. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, 9. Maulana Syarifuddin atau Sunan Derajat. 2. Peran Wali Songo dalam proses Islamisasi, yakni masing-masing diantaranya: A. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim adalah seorang tokoh yang berasal dari Arab. Beliau dalam Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi dan dengan
kurun waktu selama kurang lebih sekitar 20 tahun. Beliau berhasil mencetak kadar dakwah di wilayah Gresik. B. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah seorang tokoh yang membangun dan mendirikan sebuah pondok pesantren Ampel yang terletak dekat dengan Surabaya dan beliau dianggap sebagai seorang penerus dari Sunan Gresik. C. Sunan Giri-Raden Batu adalah seorang tokoh yang kegiatan dakwah Islamnya meniti beratakan dan fokus pada bidang pendidikan. D. Sunan Kalijaga Raden Said adalah seorang tokoh yang kegiatan dakwah Islam berfokus pada penggabungan penyebaran Islam dengan model kebudayaan yang mampu untuk bisa beradaptasi dengan nilai-nilai lokal setempat. Dengan demikian, berdasarkan kreatif lokal tersebut terjadi membuat bangunan Masjid Agung Demak, kesenian wayang dan bernuansa Islam dan juga lagu atau tentang diri. Sunan Kudus. Raden Jafar Said adalah seorang tokoh yang menguasai dan ahli dalam berbagai ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu agama Islam yang lainnya. Beliau mencatat kepercayaan oleh Kesultanan Demak dan setuju untuk menjabat sebagai hakim tinggi serta sebagai panglima militer. F. Sunan Muria. Raden Umar Said adalah seorang tokoh yang juga guru tasawuf. Beliau dikenal pendiam, namun suaranya sangat tajam dan beliau tinggal di tempat yang jauh dari keramaian, kecil dan juga sunyi. G. Sunan Bonang. Raden Maulana Maghdum Ibrahim adalah seorang tokoh seniman yang menciptakan peneling Jawa, Bonang dan juga Luna. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. H. Sunan Gunung Jati. Syekh Hidayatullah adalah seorang tokoh yang kegiatan dakwah Islamnya mengutamakan pengembangan agama Islam dengan cara mendirikan masjid-masjid yang ada di seluruh wilayah setempat dan juga menggunakan metode pendekatan sosial budaya daerah setempat sehingga sangat mudah diterima oleh masyarakat. I. Sunan Derajat. Mamunat Salihuddin adalah seorang tokoh yang menyebarluaskan agama Islam di daerah wilayah Jawa Timur. Beliau dikenal sangat di Jawa sosial. Hal tersebut karena beliau sangat peduli terhadap kaum miskin dan jauh. Adapun karyanya beliau menciptakan gending Jawa dan Mangkun. Pesantren 3. Pesantren yang diaktifkan para wali songo. Antaranya A. Pesantren Ampel 5 atau Surabaya. B. Pesantren Sunan Giri atau Surabaya. Pengaruh 4. Pengaruh agama Islam di Indonesia yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang diantaranya adalah A. Seni budaya. Pengaruh Islam adalah masuk ke Indonesia dilihat dari segi seni budaya yang diantaranya adalah seperti bangunan-bangunan masjid, seni-seni ukir dan juga seni-seni lukis tradisional yang terlihat pada bangunan masjid kuno dan keraton. 2. Filsafat dan ajaran agama Islam. Pengaruh agama Islam masuk di Indonesia dimiliki dari segi filsafat dan ajaran agama Islam yang diantaranya seperti tersusun ilmu yang mengurangikan dan menjelaskan tentang macam-macam peraturan dan juga menetapkan kewajiban masyarakat beragama Islam kepada Tuhan, ilmu tasawuf dan juga ajaran agama Islam yang lainnya. 3. Sistem pemerintahan. Pengaruh agama Islam masuk ke Indonesia memiliki dari segi sistem pemerintahan yang diantaranya seperti raja yang digantikan dengan sultan dan juga sistem kedudukan raja yang tidak lagi bersifat turun-temurun, namun lebih ke arah bersifat demokratis. 4. Sistem kalender. Pengaruh agama Islam masuk ke Indonesia dilihat dari segi sistem kalender yang diantaranya seperti lebih mengenali dan sekali menggunakan sistem kalender hijrah atau hijriah. Sekian dari presentasi dari kelompok saya. Semua adalah hasil dari presentasi kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Kesimpulannya dapat kita ambil dari semua hasil presentasi anak-anak sekalian. Intinya ya, wali songo itu ya 9 wali yang berpengaruh penting ya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Dengan sebab kehadiran beliau menyebarkan Islam lewat jalur perdagangan, perkawinan dan pendidikan dan melalui seni kebudayaan sehingga Islam cepat diterima di kalangan masyarakat pribumi karena kan agama disebut agama Hindu dan Buddha sebelum Islam masuk. Kemudian untuk saat ini bagaimana cara kita dalam mendapatkan Islam di era modern ini supaya tidak hilang ajaran-ajaran tradisional masa lalu. Kita harus bersikap bijak dalam menggunakan sosmed atau media sosial dalam mengunggah atau menyebarkan informasi. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax. Dan kita gunakan media sosial untuk dakwaris Islam di era modern saat ini. Ini dia keterkaitan antara saat ini dengan sekalian dulu ya, tanpa merusak tatanan-tatanan yang telah ditinggalkan oleh para penyebar Islam terdahulu. Misalnya lewat seni budaya, kita jangan menjadikan budaya. Alexandria itu masuk menyebar lewat kesenian dan budaya, lewat wayang dan tamat. Dan ajaran yang diingat dari juga wali songo itu ialah Molimo. Arti Molimo itu ialah menjaga 5 hal, yaitu mencuri, berjudi, ya, minuman keras, berzina, ya, dan narkoba. Ini 5 ajaran ini harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang yang beragama Islam. Kita menjaga diri apa? Pertama, menjaga diri daripada perbuatan keras seperti meminum minuman keras, ya. Kemudian berzina, mencuri, ya, narkoba,
dan sebagainya agar kita menjadi manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan menanamkan akhlak-akhlak terpuji dalam kehidupan kita sehari. Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tutup dengan doa. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk kita sendiri, bagi orang, ya, berkah dunia dan akhirat. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bisiril Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam